Hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan di malam hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat dan petunjuk sehingga pada hadir di tempat ini untuk memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hadir karena niat Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita mampu mendapatkan keberkahan di setiap detik-detik yang kita lakukan. Tiadalah kalimat yang paling pantas kita ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya tanda mensyukuri nikmat Allah itu 3, Bu. Yang pertama asyukur bil lisan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk lisan? Senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, tanda mensyukuri nikmat Allah yakni asyukur bil qalbi. Mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk pengakuan. Kita mengakui segala sesuatu yang Allah berikan di muka bumi ini adalah merupakan titipan. Yang ketiga adalah asyukur bil hal. Mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan. Narik kongka mata penasang alena. Kalau ada orang beriman bilang dirinya, tapi hanya perkataan saja dipertanyakan keimanannya. Kalau ada orang beriman saja, tapi hanya dalam hatinya dipertanyakan imannya. Kalau ada orang yang beriman, tapi tidak bentuk dalam perlakuan dan perbuatan, maka dipertanyakan iman. Narikong kata matepana sang alena, tapi dena sempajang dipertanyakan tepena. Narikong kata matepana sang alena, tapi dena sedekah dipertanyakan tepena. Narikong kata matepana sang alena, tapi hanya lidahnya saja yang mampu mengucapkan, maka itu insya Allah termasuk adalah orang-orang yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala lallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ha illallah wallahu akbar wala haula hilali. Boy, Masya Allah. Ini zikir Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia nanti di akhirat kemudian. Yeromato disurumunrina pung Allah Ta'ala, nanti di akhirat kemudian akan disebut seluruh nama-nama hamba Allah oleh para malaikat. Semua disuruh untuk masuk ke dalam surga. Disebut namanya Fulan bin Fulan. Ditepui. Anu. Disebut namanya. Berkata ini para malaikat, wahai Fulan bin Fulan, silakan engkau masuk ke dalam surga. Tamak kau surga, karena berat kau punya amal timbangan. Setelah berkata amal, terherang-herang ini orang. Wahai malaikat, kenapa berat saya punya amal timbangan? Nah, solatku biasa-biasa saja. Sedekahku kadang-kala. Itu pun hanya pada satu kali di satu saat. Magena matane, kenapa berat? Berkata para malaikat, wahai hamba Allah, karena ketika engkau di dunia, kau pelihara zikir, kau memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Mupamegai mau baca subhanallah, mupamegai mau baca alhamdulillah, mupamegai mau baca la ilaha illallah. Gara-gara zikir yang kau ucapkan, berat kau punya amal timbangan. Maka dari malaikat, silakan engkau masuk ke dalam surga, karena berat amal timbanganmu. Itulah keistimewaannya, itulah keberkahannya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, mau mudah hidup tak? Meloi makanja atau ngeta? Setiap habis salat subuh genjot kalimat ini.
dimudahkan segala urusannya, Allah muliakan hidupnya, Allah jaga dari segala sesuatunya. Insya Allah Allah berkahi buat kita semua. Amin ya Rabbal. Pada seluruh para hadirin wal hadirat, sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terherang-herang ini, makanya Nabi memberikan bocoran kepada kita. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bocoran kepada kita. Jaga kalimat ini. Pawada yewe kalimae. Di setiap di Elena kau baca ini kalimat, dan di setiap sorenya kau baca ini kalimat. Gara-gara kalimat ini Allah akan memperberat amal timbanganmu. Makanya ini Bu, ada baca-bacanya supaya dimudahkan segalanya, dan insya Allah Allah akan memperberat amal timbangan. Amalkan ini baca-baca, dibaca 100 kali di waktu pagi hari dan dibaca 100 kali di waktu sore. Aga pak bacana acoy kidi ikut ki. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Nah, itu subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 100 kali di waktu pagi dan 100 kali di waktu sore. Bisa? Insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita istiqomah, kita dapatkan keberkahannya, dan insya Allah kita mendapatkan berkahnya dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari ini. Ibu, dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Jina rekomelo kisalama, ingin bahagia, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agana melo ya cueki ampe kedona. Agana melo ya cueki sipa-sipa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sangat luar biasa. Cintanya kepada kita, cinta sampai mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papujinna kuidi sampai di akhir ketuaan, di akhir kehidupannya, dia selalu menyebut namanya kita, saking cintanya. Pertanyaannya, ini puramogi ka poji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa moga itepuasan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa jika kita sebut namanya Nabi Muhammad. Kalau tidak, jangan salahkan kenapa usaha ta selalu bangkrut. Kenapa usaha ta selalu bermasalah. Kenapa keluarga ta selalu ada disertai masalah. Karena kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah peringatan maulid. Kita datang memperingati maulid, bukan hanya sekedar gaya-gaya. Kita datang memperingati maulid, bukan hanya sekedar soko sama telo. Betul? Ada soko? Ada. Telo? Alhamdulillah, luar biasa. Hebatnya ini acara malam hari ini. Masya Allah, banyak sekali male. Ada mie gelas, ada mie uang, ada wafer. Kipas. Anda, bukan itu. Ya, tidak masuk kipas angin. Ya, subhanallah, hebatnya pada malam ini adalah salah satu bentuk syiar untuk melaksanakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu wujud kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabah seandainya bukan Nabi Muhammad, kita tidak ada. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada orang kaya. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada pejabat. Tapi disebabkan oleh Nabi, laulaka lama khalaqtu lafulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi disebabkan oleh Nabi Muhammad, maka kita hadir. Disebabkan oleh Nabi Muhammad, maka kita memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Disebabkan oleh Rasulullah, kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kemudian. Maka celaka baginya mendapatkan maulid tapi tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka baginya ketika dia memperingati maulid tapi enggan menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di akhirat kemudian dicari aina ummati,
mana umatku. Dicari satu persatu, aina fulan, mana fulan, ana fulan, masukkan ke dalam surga. Yang kodai dalam surga, dicari dalam neraka. Siapa nama aina fulan, masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena pernah dia sebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar satu kali. Bu, mau bagus kehidupan, coba banyak-banyak kita salawat. Ya, ini salah satu ilmu dan insya Allah pakai yang paling tinggi dan insya Allah baca-baca yang paling mujarab, kita amalkan bacaan salawat itu. Salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bisa? Bu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Habis salat subuh baca sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Bisa? Kenapa nak lobet? Bisa, amalkan. Ibu-ibu punya hajat, ibu-ibu punya keinginan, bapak-bapak, halo pak, kalau punya keinginan, ada usaha tak mandek-mandek, supaya dimudahkan oleh Allah, genjot salawat Jibril setiap habis salat subuh 1000 kali. Pemula baca salawat subuh habis salat subuh, genjot insya Allah. Tidak lama itu pak, paling 10 menit atau 15 menit lah. Ya, tidak lama. Duduk dulu kita anjot bacaan salawat. Ya Allah, mudahkan segalanya. Syaratnya nanti di Jumat subuh baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Napaki milau, mudah-mudahan insya Allah apa yang kita hajatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ternyata hadirnya memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud untuk berkorban. Wujud untuk berkorban mencintai Nabi Muhammad. Wujud cintanya kita kepada Nabi Muhammad supaya kita belajar berkorban. Hadir ki makokoye wani berkorban kita. Bu, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban materi. Pasti tu memotoroki, pasti tu mengotoki, semua dikorbankan supaya kita insya Allah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ternyata hikmah yang paling bagus dalam memperingati maulid, kita belajar berkorban. Ya Nabi tak berkorban untuk kita, bahkan kita umatnya Rasulullah juga harus berkorban. Paling tidak berkorban jabatan, paling tidak berkorban materi. Asidek kaki seke. Bu, menurut pepatah laugi, dek pagaga tau sugi na malabo gili mancaji kasiasi. Tapi gana tau sugi na maseke gili mancaji kasiasi. Ajak mutaja ngilemu sogi na paku sedekah, tapi sedekah ko supaya sogi ki. Weh, subhanallah. Apa artinya tadi terjemahannya? Tidak ada orang kaya banyak sumbangannya jatuh menjadi miskin. Tapi banyaknya mungkin orang kaya kikir jatuh menjadi miskin. Jangan kau tunggu dirimu kaya baru kau bersedekah. Tapi sedekah supaya kaya ki. Alhamdulillah. Siaga dia sedekah Ustaz sesuai kemampuan. Kalau memang hanya 2.000 itu mau saja. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Tidak lama naik menjadi 5.000. 5.000 tidak lama menjadi 10.000. 10.000 menjadi 100, 100 menjadi 1 juta. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Kadang mentong orang pak biar 2.000 terasa berat dikira gelam pak hujan batang. Desisi lo cipe. Aga tu. Weh, kata Nabi, ya rohana orang perangi kuidi telumi. Hanya harta kata Nabi kepada kita 3 ji. Yang pertama kata Rasulullah hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga kata Rasulullah ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Maka selama kiseha anrememen ni. Kenapa? Hanya harta mau dimakan. Anrememen ni konro coto jalan kote. Kenapa hanya harta mau dimakan? Betul? Yang kedua, hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Robek pakaian tidak ada gunanya. Jadi ibu-ibu kalau mau beli pakaian, beli memang maki. Beli.
Kasih banyak memang mi. Mahal Ustaz, tidak apa-apa ji, cicil mi. Nutanja cicilan. Itu. Ternyata harta pertama mau dimakan. Hancur makanan itu, keluar menjadi kotoran. Yang kedua pakaian robek. Kalau lusuh, sudah tua, tidak ada gunanya. Satu yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan, bantu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Inilah akan menjadi syafaat nanti di akhirat kemudian. Dan inilah akan menolong ketika kita nanti dalam kubur. Ditanya dalam kubur, man rabbuka? Ditanya dalam kubur, man nabiyuka? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, tapi akan mampu menjawab adalah harta yang pernah kita sedekahkan. Dan itulah akan memudahkan segala pertanyaan mungkar wa nakir. Alhamdulillah. Bu, mudah-mudahan apa yang kita miliki hari ini adalah merupakan harta yang terbaik buat kita semua. Karena usaha hari ini tidak selamanya kita jadi pengusaha. Kaya ki hari ini tidak selamanya kita jadi orang kaya. Ada masanya, ada waktunya. Kita mungkin akan berada di bawah lagi. Maka selama kau masih kaya, selama kau jadi pejabat, bantu memang agamanya Allah. Karena ada kalanya kau akan menghadap di hadapan Allah sendiri. Tidak akan mampu menemani degaga si bawaki. Sangadinna amalak madicita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Perbanyak memang mi ada cengeta, narapi waktu na caleta, mati ki tidak akan mampu menemani. Bersedekah memang maki di dunia, ada kalanya sendiri nanti dalam kubur, tidak akan mampu menemani. Jabatanmu jadikan pengobat dan menjadi syafaat nanti di yaumul kiamah. Karena itu dia akan menantimu dan menunggumu nanti di padang mahsyar. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akan memberikan syafaat kecuali syafaatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi semuanya. Salatullah salah. Salatullah salamullah ala yasin. Baik, berkorban mekeden reguruta ketika kau mendapatkan bulan Maulid. Nah desi segagau di mas sedekang, tidak ada sama sekali yang kau miliki, maka ambil kau saja gula, namulangi bere-bere, insya Allah jadi sedekah besar mi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakana rupa sedekah, apalagi di peringatan Maulid. Dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Dengan sedekah Allah mudahkan segala urusan. Kisah, ada kisah. Nah ini, karena jam 10 mi kuliah ini capek, saya lebih-lebih capek. Ya, saya sudah 2 hari ini belum pernah istirahat karena dari mobil ke mobil saja. Ya. Nah, disebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi seorang anak muda memberikan salam. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Maga kina tabe Ibrahim saya datang di rumah ta ini. Loki maga kundang ki Ibrahim datang di rumahku. Maga memang mau ka boting, mau ka pengantin, kundang ki Ibrahim datang di rumahku. Berkata Ibrahim, insya Allah kalau tidak ada halangan saya datang di pestamu. Kapan acaramu? Bila minggu depan. Bahasa taruh. Setelah pergi itu anak muda, datang lagi seorang tamu tadi memberikan salam kepada Ibrahim. Memberikan salam, Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Tabe, saya tamuta. Berkata Ibrahim, tidak pernah kibaku janji. Bilang cocok mi saya tamu tak diundang.
Siapa memang ki bilang saya ini malaikat menyamar sebagai manusia. Bilang malaikat siapa? Bilang saya lah malaikat bertugas untuk mencabut nyawa. Nama lainnya malaikat Israel. B. Langsung maseling Ibrahim. Magi mungka baraloni mati ka. Berkata Israel, tidak. Hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya Israel? Ya, kamu tahu tidak anak muda tadi yang datangi kau. Kenapa memang ini? Insya Allah menurut informasi minggu depan mau ibotting, mau pengantin. Terus kalau tidak halangan saya datang di pestanya Israel. Berkata Israel, cocok nih. Menurut catatan manusia minggu depan mau menikah. Tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Langsung maseling Ibrahim kasih. Nadepa na pura botting, belum pi menikah. Berkata Israel, siapa suruh terlambat menikah? Bahaya kalau ada yang belum menikah. Berkata Ibrahim, Israel, bisakah ditunda, kasihan kah tidak lama tuh paboktin yolo, tidak lama. Berkata Israel, kalau maunya manusia bisa saja berkata seperti itu, tapi Allah punya mau maka tidak bisa ditunda sedikit pun. Ketika tibanya masanya ajal, faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Berkata Ibrahim, kalau begitu perintah dari Allah silakan laksanakan. Pergi malaikat Israel. Besoknya tanda-tanda tidak ada orang meninggal. Lusanya tidak ada ambulans lewat, artinya dia gak atau mati. 1 minggu, jadi ini anak muda menikah. Datang Ibrahim memberikan doa sambil berkata selamat, barakallah, barakallah, barakallah. Sambil berkata dalam hatinya, magin adik na mati ye. Nah, menurut informasi 1 minggu yang lalu mati. Kenapa belum mati-mati? 1 tahun belum mati. 2 tahun punya garis keturunan engkarana. Sampai ajalnya 60 tahun. Baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Ibrahim ketemu kembali dengan malaikat Israel. Berkata kepada malaikat Israel, Israel, pak beleang ko. Bohong-bohong ko. Bahasata ro bahasata. Pembohong ko. Kenapa memang ini? Israel, kamu tahu tidak anak muda tadi yang meninggal itu? Ya, kenapa memang ini? Dia mendatangi ke 60 tahun yang lalu di rumahku. Yang kau katakan katanya besok mau meninggal. Tapi ternyata ajalnya sampai 60 tahun. Apa hendak terjadi? Berkata Israel, Ibrahim, tunggu ku jelaskan kau. Kenapa memang ini? Ya natupa agama narekongka kejadian, dicek dulu. Bahasa agamanya namanya tabayun, bahasa gaulnya cek and recheck. Jangan langsung menilai orang. Betul? Engkau tuh namutannya urusan dan urusuto. Wih, dende, tidak ada orang mau mulia begitu. Tidak ada di sini begitu. Masa tidak ada? Di Bulukumba lagi na banyak. Betul? Ada pak gosip di sini. Ada, angkat tangannya. Muka-muka pak gosip. Dijelaskanlah Israel, Ibrahim, kamu tahu tidak ketika dia pulang itu anak muda di rumahnya 60 tahun yang lalu? Iya, dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan. Terus timbul rasa ibana, masih nyawana, bahasa Ugina, bahasa Konjona masih nyahana. Bahasa gue, ya bahasa Bulukumbanya. Timbul rasa ibanya terus. Itu anak muda dia beli roti terus. Nah kasihkan itu nenek-nenek sambil berkata, nek, kau makan ini roti. Tapi apa yang terjadi Ibrahim? Sebelum dia terima itu roti, nenek-nenek berkata, anak muda, mudah-mudahan ya Allah, segala sesuatunya, mudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan kau panjangkan umurnya dan bukakan pintu rahmatmu. Ternyata arasnya Allah terbuka. Doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang kakek bermunajat kepada Allah. Karena mungkin hikmahnya salah satunya, mungkin hikmahnya orang yang bersedekah. Ternyata dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Ternyata dengan sedekah bisa dengan memperpanjang umur. Baru sepotong roti tertunda ajal sampai 60 tahun. Bagaimana kalau sumbang ku semeng 50 sa? Ustadz Hamid, apa kebutuhanmu? Semeng, besi, akamajami menokor. Insya Allah patungan untuk kebaikan, Allah akan raih keberkahan.
Bisa saja doa belum dikabulkan oleh Allah, tapi ketika kau bersedekah, Allah kabulkan doa-doa kita. Bisa saja anak kita yang nakal, kabulkan dalam bentuk sedekah. Puang, pabarakanya pas sedekahku, panjangkan umurku. Pabarakanya pas sedekahku, mudahkan segala urusanku. Pabarakanya pas sedekahku, jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Dengan sedekah jadi penjodoh, jadi tolak bala. Dengan sedekah Allah bukakan pintu rahmat dan maghfirahnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perjalanan hidup di dunia, perjalanan begitu singkat-singkat. Allah lengan rebot nelino, Allah lengan cinampu. Dan kita akan menuju perjalanan begitu sangat panjang. Maka jangan bersantai, karena ada masanya kita menghadap di hadapan Allah. Na degagas si bawaku sangadinna amala-amala madecing. Mudah-mudahan kaki makokoi hadere untuk menghadiri peringatan maulid, untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita hajat-hajatkan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita hari ini. Sekian dan terima kasih atas nama saya pribadi, Andi Armayadi Al-Ghifari, mohon maaf. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.